Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi di Renungan Sarota kita pada hari ini, edisi Sabtu 4 Juni 2022. Baiklah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Yesaya pasalnya yang ke-44 ayat 1-8. Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, sebelum itu mari kita minta pertolongan Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan pada hari ini. Engkau boleh membangunkan kami dari tidur kami. Dan saat ini, sebelum kami beraktivitas, kami anak-Mu datang ke hadirat-Mu untuk bersekutu bersama dengan Engkau. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau yang membuka hati dan pikiran kami, agar firman-Mu ini boleh masuk ke dalam jiwa dan kami boleh melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 44 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Begini firman Tuhan. Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tidak ada ku kenal. Demikian firman Tuhan. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita disapa tema yaitu Allah tetap mengenal kita. Kalau kita kurang yakin bahwa seseorang mengenal kita, maka kita akan ragu-ragu berkomunikasi dengan orang itu. Kalau orang lagi pakai masker terus kurang, siapakah ini? Pernah saya lihat pasti kurang yakin kita ragu-ragu komunikasi. Bahkan kita bisa berusaha menjauhi orang itu. Bapak Ibu, ketika umat Tuhan sudah lama berada di pembuangan, keadaan mereka ini semakin terpuruk. Mereka tidak hanya kehilangan harapan untuk kembali, tetapi juga merasa dilupakan.
ditinggalkan, bahkan merasa tidak dikenal lagi oleh Tuhan. Sebagai akibat dari beban perasaan mereka, akhirnya mereka semakin menjauh dari kehendak Tuhan. Dalam kondisi yang mereka alami, Allah melalui Yesaya datang menjumpai mereka dan berkata, "Dengarlah Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih." Mereka disapa dengan nama Yakub dan juga dengan nama Israel. Nama Yakub menggambarkan kehidupan lama mereka. Nah, sedangkan nama Israel menggambarkan kehidupan baru berdasarkan karya Allah sendiri. Yesaya di sini menegaskan bahwa Allah tetap mengenal mereka. Semua perbuatan mereka, baik yang buruk maupun yang baik, semuanya itu diketahui oleh Allah. Mereka sepertinya sudah tidak mengenal Allah. Namun Allah tetap mengenal mereka sebagai umat yang telah dipilihnya. Allah tetap berkarya untuk membentuk mereka sesuai rencana dan kehendaknya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, jika Allah tetap mengenal manusia walaupun tetap berdosa, apa yang seharusnya dilakukan kira-kira? Nah, pasti ya kita bingung ya. Ayat 5 memberi petunjuk bahwa sebagai umat yang tetap dikenal oleh Tuhan, maka seharusnya kita tetap mengakui bahwa kita adalah milik Tuhan. Harus disadari bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, banyak hal yang kadang menekan hidup kita sehingga kita kehilangan harapan. Maka karena itu, ingatlah selalu bahwa dalam kondisi apapun, Allah akan tetap mengenal kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan yang melakukan firman itu dalam kehidupan. Amin, firman Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita masuki hadirat-Nya dengan meminta pertolongan untuk menjalani kehidupan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Allah, ya Tuhan, ya Allah, ya Bapa kami dalam kerajaan surga. Bersyukur bahwa firman-Mu telah kami dengarkan dan telah kami renungkan, yang mengingatkan kami bahwa dalam keadaan apapun hidup kami, dalam keadaan berdosa, dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan senang pun, Engkau tetap mengenal kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Firman itu amin dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, Engkau yang memampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, saat ini kami datang ke hadirat-Mu, membawa doa bagi saudara-saudara kami yang mungkin dalam keadaan kelemahan tubuh. Kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau yang melawat mereka, yang menjamah tubuh saudara-saudara kami yang sakit. Biarlah melalui makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi boleh menjadi alat untuk kesembuhan mereka. Bersyukur ya Tuhan bahwa pada hari Sabtu kemarin acara emeritasi boleh dilaksanakan dan sekaligus ulang tahun. Bersyukur atas hal itu, boleh semua Engkau dan kami boleh jalankan. Kiranya
semua hal itu boleh hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdoa untuk hari ini, kami akan melakukan tugas dan aktivitas kami. Biarlah seluruh langkah kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar kiranya semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa, Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan Sarota kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.